Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kiwong AGP dalam video problem catur 3 langkah mat. Oke, langsung saja kita lihat problem caturnya seperti apa. Ini dia. Untuk buah hitam ada raja di A4, kemudian ditemenin oleh pion di B5 ya. Nah, hanya ini dia teman-teman ya. Hanya dua buah ya, raja dan pionnya saja. Sementara untuk buah putih ada raja di A2 ya. Kemudian nanti setelah ini akan ditambah dengan pion yang berada di C5. Setelah itu baru kemudian menterinya berada di B6. Nah teman-teman, jadi seperti inilah ya posisi problem caturnya untuk 3 langkah mat antara posisi hitam dan posisi putih. Nah sekarang bagaimana caranya? Silahkan teman-teman pikirkan, tapi amati dulu posisinya, apa kuncinya. Yang pertama melangkahkan apa dulu kuncinya itu, dan yang kedua bagaimana solusi dan pemecahannya. Silahkan untuk beberapa saat teman-teman pikirkan. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Apa memang masih sulit atau sudah punya gambaran untuk menebak problem catur ini? Baiklah, sekarang mari kita lihat beberapa analisa sebelum mematikan raja hitam ini ya. Kita lihat analisanya. Oke teman-teman, sekarang kita coba skak ke A7 ya, kemudian raja larinya ke B4, lalu kita lakukan lagi skak oleh menteri ke A3. Nah ke situ, dan satu-satunya jalan hanya bisa lari ke C4. Kemudian langkah ketiga menteri, apa dia melakukan skak ke B3, maka raja hitam akan lari ke D4 ya. Atau bisa jadi raja hitam makan pion yang berada di C5. Nah seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula untuk melakukan alternatif atau analisa berikutnya ya teman-teman ya. Siapa tahu aja seperti biasa mendapatkan gambaran atau tanda-tanda kuncinya apa, pemecahannya seperti apa. Yuk kita saksikan lagi analisa berikutnya. Oke teman-teman, sekarang mari kita lihat analisa berikutnya ya teman-teman ya. Kita lihat, nah ini dia menteri dari B6 ke D6 ya, langkah pertamanya. Apakah ini akan mati atau tidak? Mari kita lihat gambarannya seperti apa. Tetap ya teman-teman, raja hitam larinya ke B4 lagi ya, karena tidak ada jalan lain ya kecuali ke B4. Setelah itu kita coba skak oleh menteri ke D4 dan raja hitam lari ke A5. Kemudian langkah ketiga putih, menteri melakukan skak ke D8 ya. Tapi di sini tidak mati ya teman-teman, karena raja balik lagi teman-teman ya ke B4. Kalau seandainya raja lari ke A6, maka akan mati skak mat oleh menteri ke B6. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, kalau rajanya lari ke A6 pasti diskak mati oleh menteri ke B6. Tapi ya raja hitam pun ya punya langkah terbaik, tidak akan lari ke situ. Nah jadi itulah ya teman-teman beberapa analisa yang tidak mati dalam 3 langkah ya oleh putih. Sekarang kita kembali ke posisi semula ya teman-teman ya, untuk membuka kuncinya apa dan bagaimana solusinya di problem catur 3 langkah mat ini. Sebenarnya teman-teman problem ini termasuk sulit ya teman-teman ya, karena ya seperti biasa yang namanya problem catur itu pasti ada langkah yang tak terduga, yang tak disangka, namun indah ya langkahnya, dan sama sekali kita tidak mengiranya. Oke baiklah, seperti apa kuncinya dan solusinya, ini dia. Jadi kuncinya di problem ini adalah menteri ya teman-teman ke H6. Nah ke situ ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman? Apakah sama dengan hasil pemikiran kalian kuncinya ini yang sudah kalian bisa tebak, atau beda? Oke, nggak jadi masalah. Sekarang mari kita lanjutkan ya untuk langkah yang kedua buat menteri putih.
Raja hitam seperti biasa tidak ada jalan lagi kecuali ke B4 ya. Nah sekarang tinggal langkah kedua menteri putih, apakah dia akan kemana? Mari kita lihat saja teman-teman. Kemudian langkah kedua putih adalah menteri ke C1 ya. Ke C1 melindungi anak yang akan dimakan oleh raja, dan raja pun, raja hitam lari ke H5, kemudian dikejar oleh menteri sekaligus skakmat ke A3. Nah mati ya teman-teman ya untuk lari ke situ. Kemudian kalau seandainya raja lari ke A4 juga tetap mati di skakmat oleh menteri ke A3 juga ya teman-teman. Nah untuk solusi yang pertama itu sudah mati ya alternatifnya. Yang pertama, sekarang bagaimana kalau seandainya setelah menteri kuncinya ke H6, raja hitam menjalankan pion ya, menjalankan pion, bukan raja, pion ke B4. Maka langkah kedua putih adalah tetap menjalankan menteri ya, tapi larinya ke A6, langsung skak ya. Situ cuma 2 langkah kalau menjalankan pion ya. Kalau menjalankan pion hitam ke B4 matinya cuma 2 langkah. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya raja hitam larinya ke A5? Nah kalau raja hitam larinya ke A5, maka di sini yang bergerak adalah raja ya, dibantu oleh raja ke B3 ya, supaya jangan raja hitam larinya balik lagi ke A4. Nah setelah itu karena raja sudah tidak bisa jalan, maka pion yang maju ya. Kemudian baru skakmat oleh menteri balik lagi ke asal, yaitu ke B6. Nah seperti itu ya teman-teman ya, matinya jadi ada 3 alternatif di problem catur 3 langkah mati ini. Memang cukup sulit ya teman-teman kalau ini sebenarnya, tapi kalau yang buat master, yang senior, yang ahli problem gitu ya, yang udah main catur, pasti semua ini akan cepat ketebak dan akan cepat terselesaikan solusinya, terpecahkan ya dengan segera solusinya. Baiklah teman-teman, rupanya sampai di sini dulu untuk problem catur beserta kunci jawabannya ya, serta cara memecahkan problem ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, please subscribe, bantu subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.